Jenderal Banci. Dalam Hakim-Hakim pasal 4 ayat 1 sampai 24 dikisahkan bahwa Israel mempunyai seorang hakim perempuan. Hakim ini juga disebut Nabia atau nabi perempuan, bernama Deborah. Deborah sendiri mempunyai seorang jenderal bernama Barak. Pada masa itu Alkitab menulis bahwa bangsa Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Akibatnya Tuhan serahkan mereka ke tangan orang Kanaan. Di Kanaan sendiri mempunyai seorang jenderal yang menjadi panglima perang mereka yang bernama Sisera. Ketika bangsa Israel merasa sangat tertindas oleh perlakuan Sisera, mereka kemudian berdoa kepada Tuhan, dan Tuhan pun menjawab doa mereka. Deborah pun memanggil jenderalnya yang bernama Barak. Ia perintahkan agar Barak pergi berperang melawan Sisera karena keadaan masyarakat Israel sangat tertindas. Dan Barak pun berkata begini kepada Deborah, "Jika engkau turut maju, aku turut maju. Tetapi jika engkau tidak turut maju, aku juga tidak turut maju." Deborah pun kesal mendengar ucapan jenderalnya yang tidak bernyali ini. Lalu kata Deborah kepada Barak, "Baik, aku turut. Hanya engkau tidak akan mendapat kehormatan dalam perjalanan yang engkau lakukan ini. Sebab Tuhan akan menyerahkan Sisera ke dalam tangan seorang perempuan." Deborah dan Barak pun maju bersama bala tentara Israel berperang melawan Sisera yang jumlah tentaranya pun tak kalah banyaknya dengan tentara Israel. Dalam Hakim-Hakim 4 ayat 16 dikatakan, Barak lalu mengejar dan membunuh semua tentara Kanaan, dan tak satu pun yang terkecuali. Tapi ternyata mereka tidak menemukan Sisera, baik hidup maupun mati. Kereta kuda Sisera ada di situ, tetapi mereka tidak menemukan Sisera, panglima perang Kanaan. Dalam sebuah peperangan, apabila panglima perangnya belum mati atau belum tertangkap, maka itu belum ada yang menyatakan menang atau kalah. Barak, jenderal Israel, belum bisa menyatakan menang dalam peperangan itu apabila dia belum menangkap atau membunuh Sisera, panglima perang Kanaan. Tapi kemanakah Sisera? Barak pun mencari Sisera di rumah-rumah penduduk. Ada kemungkinan dia bersembunyi di salah satu rumah di daerah peperangan itu. Dan ternyata benar, Sisera bersembunyi di rumah penduduk. Yang dimaksud rumah di sini adalah kemah. Dalam ayat 17 dikatakan Sisera berjalan kaki menuju kemah seorang kerabatnya yang bernama Heber. Heber sendiri mempunyai istri bernama Yael. Yael menyambut kehadiran Sisera dan menjamunya. Dalam keadaan lelah, Sisera pun tertidur di kemah itu dan diselimuti oleh Yael. Sisera berpesan kepada Yael supaya Yael berjaga-jaga di depan pintu kemah, dan katanya kalau ada orang yang mencarinya, bilang tidak ada. Dan di luar dugaan,
Ketika Sisera tertidur pulas, wanita itu kemudian mengambil patok kemah dan menancapkannya di pelipis Sisera. Dan Sisera, panglima perang Kanaan itu, tewas di tangan seorang perempuan. Beberapa saat kemudian, tiba-tiba muncul Barak di perkemahan Yael, dan Barak bertanya tentang Sisera kepada Yael. Perempuan itu pun membawa masuk Barak ke dalam perkemahannya, dan dia perlihatkan jenazah Sisera. Di pelipis Sisera tertancap patok kemah yang terbuat dari besi, tembus sampai ke tanah. Di satu sisi, Barak senang karena Sisera sudah tewas. Tapi di sisi lain, dia merasa malu karena panglima perang, musuh bebuyutannya, bukan tewas di tangannya, tapi tewas di tangan seorang perempuan. Maka benarlah kata Deborah, bahwa Barak tidak mendapat kehormatan di dalam peperangan itu, karena Tuhan menyerahkan musuhnya ke tangan seorang perempuan. Karena Barak ternyata hanyalah seorang jenderal yang lemah, dan kekuatannya tak melebihi kekuatan seorang perempuan. Jenderal Sisera sendiri tak lebih daripada seorang pengecut, karena dia pergi meninggalkan tentaranya tewas, dia sendiri menyelamatkan diri.